kayak anak kembar nih kita. Ya kan sama-sama anak Tuhan Yesus. Wih. Kembali lagi di Sekolah Minggu GBI Puspawarna. Yeay, wah makin seru ya. Iya dong. Nah, mungkin nih kita kenalan dulu kali ya. Oke. Karena kemarin-kemarin tuh kita kayak lupa kenalan gitu. Oh iya. Betul. Nah, hari ini kita bareng-bareng siapa nih? Hari ini ada Mbak Tika Dan Mbak Emma. dan juga ada Bu Rini. Oke, Bu Rininya tapi nanti dulu ya teman-teman, ditunggu dulu. Oke, kayaknya tambah seru, tambah semarak juga Ya. karena kita bisa daring, jadi bisa ngikutin sekolah minggu itu dari rumah. Iya, juga semua anak-anak bisa ngelihat semua gitu bareng-bareng. Betul, tanpa repot-repot ke gereja gitu Yeah. ya. Padahal kalau ketemu langsung juga seru sih, cuma karena ada PPKM jadi kita ngikutin pemerintah Oke. dulu. Nah, hari ini kita mau ngapain aja nih, Mbak Emma? Kita mau memuji nama Tuhan, terus kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan sama Bu Rini tentang cerita-cerita Alkitab seperti itu. Betul banget. Nah, mungkin langsung aja kita buka dengan doa, Mbak Emma. Oke, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Saat ini Tuhan Kau kumpulkan kami untuk kami bisa bersatu, memuji dan memuliakan namamu. Pimpin Tuhan sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati hati pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Bu Rini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan selalu hidup di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, karena pembukaan sudah dengan doa, itu sudah Oke. klop gitu ya. Ya. Nah, langsung aja kita nyanyi-nyanyi Memuji dulu. nama Tuhan. Betul banget. Judulnya? Hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini
semua hari-harinya Tuhan ya dong. Mbak Emma, bener banget. Nah selanjutnya, Kita akan menyanyikan lagu lagi Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. oke, let's go. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak-anak. Kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, Oke, Kita habis ini kita sudah- mau ngapain ya? memuji nama Tuhan, Ya. kita sudah mempersiapkan hati kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul banget, seperti yang tadi sudah kita sempat katakan, kita Ya. akan mendengar firman Tuhan dari atau yang membawakan Bu Bu Rini. Rini. Oke, kalau gitu Bu Rini dipersilakan. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Emma dan Mbak Tika. Malah digabung ya, jadi Mbak Eka, Mbak Emma dengan Mbak Tika. Shalom adik-adik semua. Pada hari ini kita akan sekolah minggu daring kembali. Dan adik-adik pada hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan ya, yang akan saya ambil dari sebuah kitab. Adik-adik pernah mendengar cerita ada orang yang berbicara di padang gurun di daerah Yordan. Dia menyatakan bertobatlah, bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis, Allahmu akan menghapus dosamu. Adik-adik pernah mendengar cerita ini? Siapa? Ayo, yang tahu. Yang pernah mengatakan bertobatlah, berikan dirimu dibaptis, maka Allahmu akan menghapus dosa-dosamu. Ada yang tahu? Ya, tahu ya? Yohanes Pembaptis. Adik-adik tahu Yohanes Pembaptis? Nah, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Adik-adik paling juga sudah pernah belajar ya dari beberapa Injil yang sudah pernah kita baca. Tapi Bu Rini hari ini akan mengulang kembali supaya kita bisa memahami, bisa mengetahui siapa Yohanes Pembaptis itu. Adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang guru atau juga bisa disebut nabi. Dia adalah putra dari seorang yang bernama Zakaria. Zakaria ini adalah seorang imam di Yudea dari rombongan Abia. Dan ibunya bernama Elisabet. Nah, Elisabet ini ternyata kalau dari Alkitab itu juga dikatakan adalah sepupunya Ibu Maria, ibunya Yesus. Nah, adik-adik, dan juga Yohanes Pembaptis ini adalah sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa dia yang mendahului sebelum Yesus akan melakukan pembaptisan pada kita, pada orang-orang.
Ya, Yohanes Pembaptis ini juga yang membaptiskan Yesus. Sungguh hebat ya, hebat sekali. Seorang yang biasa, tetapi dipilih Tuhan untuk membaptis Yesus. Yesus itu anak Allah. Ya, berarti sungguh luar biasa. Nah, adik-adik mau enggak menjadi anak yang luar biasa? Menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Pasti mau ya. Nah, adik-adik ada sejarah sedikit mengenai Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana bukti-bukti yang bisa kita lihat? Ya, yang pertama di dalam Lukas diceritakan di situ bahwa sebelum Yohanes Pembaptis itu ada di muka bumi, ini sudah direncanakan. Kalau kita lihat di kitab Yesaya itu sudah ditulis loh. Hebat. Jadi sebelum-sebelumnya itulah rencana Allah kepada manusia. Jadi sudah ada tertulis di situ di kitab Yesaya bahwa Yohanes Pembaptis nanti akan menjadi perantara, menjadi yang mendahului Yesus sebelum Yesus akan membaptiskan kita. Nah, kemudian bukti yang kedua adalah di mana pada saat Zakaria memimpin sebuah ukupan atau sebuah kegiatan sembahyang yang harus dipimpin oleh Zakaria. Nah, pada saat itu adik-adik, Zakaria ini dihampiri malaikat. Malaikatnya bernama Gabriel. Gabriel mendekati kepada Zakaria. Zakaria, besok kamu akan mempunyai anak. Mana mungkin, saya sudah tua sekali. Kempong, ya, sudah perot, ya. Bu Elizabeth pun juga demikian. Mana mungkin, apalagi Bu Elizabeth itu tidak mungkin punya anak, mandul. Tidak mungkin Gabriel. Tapi apa yang dikatakan Gabriel itu? Kamu tidak mempercayai kata-kataku. Aku utusan dari Allah. Maka hari ini juga kamu akan bisu. Ternyata benar adik-adik. Zakaria saat itu juga bisu. Tidak bisa ngomong sama sekali. Dan ternyata benar juga. Ibu Elizabeth kemudian mengandung bayi. Dia senang sekali tetapi dia juga bersedih karena Pak Zakaria bisu, tidak bisa diajak bicara. Kemudian bukti yang ketiga, pada saat Elizabeth ada di rumah, kemudian ada tamu. Tamunya siapa? Ibu Maria. Ya, karena mereka ternyata sepupu, jadi masih bersaudara. Selain mungkin kakak dari orang tuanya itu saling bersaudara. Nah, sehingga mereka saling bersepupu. Pada saat Maria hadir di situ dan mengucapkan shalom, ternyata bayi yang ada di dalam kandungan si Elizabeth yang nanti isinya Pak Yohanes itu langsung melonjak.
suatu hal yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Dan kemudian juga bukti yang lain kemudian Elisabet itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mengucap puji-pujian kepada Tuhan dan sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya, anak yang ada dalam kandungannya itu sungguh luar biasa. Dididik oleh Elisabet semenjak di kandungannya. Kemudian bukti yang keempat, pada waktu si bayi lahir ya dari kandungannya Elisabet, Pak Zakaria dengan tiba-tiba bisa berbicara karena pada waktu itu, pada waktu si Yohanes dulu ya belum membaptis karena dia belum membaptiskan orang. Yohanes ini pada waktu umur 8 hari disunat. Nah, kemudian saat disunat ini harus diberi nama. Nah, sesama saudaranya yang di situ berkumpul semuanya, dia, oh diberi nama siapa ya? Diberi nama siapa ya? Gitu ya. Orang-orang menyatakan, oh diberi nama Zakaria saja. Oh iya, ini kan dari keluarganya Zakaria, terahnya Zakaria, marganya Zakaria. Jadi harus diberi nama Zakaria. Tetapi Elisabet tidak, enggak boleh. Harus diberi nama Yohanes. Loh, saudara-saudara yang lain, nama Yohanes enggak pernah ada di dalam hierarki, di dalam silsilah kita, tidak pernah ada yang namanya Yohanes. Kenapa dipilih Yohanes? Nah, supaya adil, mari kita tanya ke Pak Zakaria. Walaupun Pak Zakaria tidak bisa bicara ya pada waktu itu, Pak Zakaria ditanya, Pak, nama anakmu itu mau diberi nama siapa toh? Ya. Maka karena Zakaria belum bisa bicara, dia minta untuk menulis. Nah, kemudian dia menulis ya. Menulis namanya Yohanes. Luar biasa. Orang yang tidak bisa berbicara tetapi kok bisa sehati dengan Elisabet memberi nama Yohanes ya. Yohanes. Nah, kemudian saat menulis itu ditanya lagi, siapa namanya? Yohanes. Nah, ternyata kemudian Pak Zakaria bisa berbicara kembali. Inilah bukti yang keempat. Bukti yang lain pada waktu itu adalah saat Yohanes diberi disunat, kemudian didoakan, diberi nubuat, didoakan oleh Pak Zakaria. Pak Zakaria kepenuhan Roh Kudus lagi. Inilah bukti Tuhan Allah telah memilih Yohanes Pembaptis sebagai orang pilihan Allah. Nah, adik-adik, kita lihat sekarang masa mudanya Yohanes Pembaptis ini. Mari kita belajar Yohanes Pembaptis itu seperti apa. Nah, masa muda Yohanes Pembaptis ini kalau kita lihat Pak Zakaria itu sudah mendoakan secara detail sekali apa yang akan terjadi pada anaknya. Mungkin adik-adik juga begitu ya. Didoakan oleh ayah ibunya pada saat lahir. Kenapa diberi nama Emma, kenapa diberi swastika, itu pasti ada hal yang untuk doa pada anak-anak ini.
Nah, demikian juga Yohanes sudah didoakan nubuat ini dari kepenuhan Roh Kudus pada Zakaria. Ini kemudian pada masa mudanya Yohanes Pembaptis itu belajar sungguh-sungguh dengan ayahnya. Karena Zakaria ini adalah seorang imam, maka apa yang dipelajari adalah sesuai dengan apa yang diketahui oleh Bapak Zakaria. Yohanes kecil, Yohanes muda belajar. Apa yang tidak bisa dia tanyakan. Dia diminta oleh ayahnya untuk berbicara, untuk menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh Zakaria, ayahnya. Nah, kemudian juga Pak Zakaria karena imam itu mendorong anaknya itu bisa berbicara di depan orang. Itu tidak gampang loh. Ada yang grogi. Grogi itu tahu? Takut ya, mau mengatakan apa gitu, dia tidak bisa berbicara. Tapi Pak Zakaria mengajarkan, ayo kamu bisa berbicara di depan orang dengan baik. Punya keberanian, tidak usah malu. Ya, Tuhan akan menyertai. Maka lambat laun Yohanes ini akan menjadi pengetahuannya besar. Kepenuhan rohnya menjadi lebih besar. Anak yang masih remaja, ya, muda, tetapi apa yang dikeluarkan dari perkataannya itu perbendaharanya tidak ada kata-kata yang bersifat negatif. Bersifat positif semuanya. Ya, bersifat positif semuanya. Adik-adik tahu juga Yohanes Pembaptis ini tidak pernah makan makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Ini sudah didoakan dari sejak awal dia dalam masa bayinya oleh Pak Zakaria. Dia tidak minum anggur. Kemudian dia juga tidak minum minuman yang memabukkan. Kemudian juga dia hanya makan belalang dan madu untuk minumnya. Sungguh hebat, sungguh luar biasa. Sehingga adik-adik, tubuh si Yohanes ini menjadi gagah dan sehat. Adik-adik, selain itu Yohanes ini juga mencintai orang tuanya, ya. Dia suka mendengar nasihat, suka membantu orang tua. Kemudian juga dia mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan. Dan dia kemudian juga disayang oleh Tuhan. Nah, kesimpulan cerita pada hari ini, ya, kita bisa melihat adik-adik yang di sekolah minggu, yang masih kecil, masih remaja, maupun yang sudah pemuda, bisa meneladani Yohanes Pembaptis ini. Dia seorang yang dari keluarga yang berpendidikan, tidak kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar sesuatu yang di luar dari hal yang tidak baik. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, berlaku kebenaran. Nah, adik-adik bisa mencontoh ini. Jadi adik-adik dapat meneladani sifat dari Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, kita ya harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mengasihi orang tua kita. Kemudian yang ketiga, harus suka belajar. Kalau orang yang mau berhasil itu juga harus suka belajar.
ya, suka belajar. Jangan sampai kita sudah dibiayai orang tua, ya kemudian kita seenaknya hanya main game, ya jangan sampai seperti itu. Karena masa depan adik-adik adalah di tangan adik-adik sendiri. Orang tua hanya membimbing, memberikan fasilitas, tetapi semua masa depan itu ada di tangan adik-adik. Kalau adik-adik tidak memegang apa prinsip yang adik-adik buat, itu akan masa depan adik-adik akan suram. Oleh karena itu harus suka belajar. Apapun, bukan hanya di dalam sekolah. Belajar di mana saja, di lingkungan, di gereja, dimanapun. Adik-adik harus suka belajar. Kemudian juga harus suka berdoa. Karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita sudah direncanakan Tuhan. Tetapi kita yang sebagai orang yang ada di dunia ini harus berusaha untuk Tuhan dapat membimbing kita menjadi anak-anak yang baik. Kemudian yang lain adalah kita tidak boleh menjadi seorang pemalu, harus berani. Ya, berani. Tidak malu. Diminta, ayo ikut singer. Enggak suara saya jelek. Tidak boleh, ya. Harus mau. Ini karena proses belajar adik-adik semuanya. Harus mau. Ayo belajar ini main musik, enggak, tangan saya enggak bisa. Oleh karena itu, karena enggak bisa harus belajar. Ini semuanya adik-adik harus bisa. Dan yang terakhir, adik-adik harus hidup sehat. Jangan begadang. Pada saat kita jamnya tidur, ya tidur. Karena adik-adik punya masa depan yang panjang. Kalau sudah waktu tidurnya saja enggak karuan, ini akan membuat ritme tubuh kita itu akan kacau. Yang kedua, untuk makan dan minum itu juga harus yang sehat. Ya, jangan ikut-ikutan minum alkohol. Wah, pengen tahu rasanya alkohol, enggak usah. Itu menghancurkan tubuh kita. Kemudian kita harus juga olahraga supaya hidup kita sehat. Nah, demikian ya. Adik-adik, kita patut meneladani Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan masa mudanya. Karena orang yang berhasil itu diawali dari prosesnya, dari masa kecilnya, muda sampai dengan dewasa, itu harus selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian, terima kasih adik-adik telah mengikuti cerita pada hari ini. Kami kembalikan ke Kakak Tika dan Kakak Emma. Terima kasih. Terima kasih Bu banyak Rini Bu Rini untuk firman-Nya. Wah, luar biasa ya. Iya. Bagaimana adik-adik terberkati bukan sama firman Tuhannya? Pastinya. Iya. Tadi ada bahas-bahas nama-nama gitu ya Kak kayaknya. Iya. Tadi gimana tuh Kak? Tadi tuh sebenarnya waktu bayi si Yohanes ini tuh mau dinamain Zakaria karena marganya itu Zakaria gitu. Tapi ibunya berkata tidak boleh dinamakan Zakaria. Lalu dinamakan? Yohanes. Oke. Yang artinya apa Mbak Tika? Apa artinya? Apa? Oke, nah teman-teman mungkin bisa nih kalau misalkan kan ada namanya kan beda-beda, ada Yeah. Joel, ada Daner, Iya. macam-macam ya. Yeah. Nanti bisa tuh teman-teman tanya ke orang orang tua, tua. Mah, Pah, namaku artinya apa sih? Gitu. Doanya apa sih di dalam namaku tuh ada doa apa sih gitu. Coba deh nanti tanya ke orang tuanya masing-masing ya. Jangan Iya. orang tua temen ya, nanti nggak tahu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Iya. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian dengar Dia panggil nama saya. Oke.
kita sudah memuji nama Tuhan lagi. Mungkin karena tadi sudah dibuka dengan doa pembuka, kita juga akan menutupnya dengan doa penutup. Kalau gitu kita persilahkan. Bu Rini untuk bisa doa penutup. Oke. Mari adik-adik semuanya kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu daring kita pada hari ini. Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa pada kesempatan hari ini kami sudah mendapatkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadikan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, walaupun kami masih sekolah daring, untuk sekolah minggu kami, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau selalu membimbing kami, selalu memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ampunkanlah ya Tuhan, apabila kami melakukan segala kesalahan dosa kami, kiranya Engkau Tuhan akan mengampuni kami. Bapa, kami akan mengakhiri sekolah minggu daring pada hari ini. Kiranya Engkau berkati semuanya yang ada di gereja, yang ada di rumah kami masing-masing akan selalu bersukacita karena Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.